Chelsea harus membayar Manchester United sebesar 5 juta pound jika mereka memilih untuk tidak memenuhi kewajiban mereka untuk mempermanenkan kontrak Jadon Sancho. Winger menandatangani kesepakatan pinjaman selama 1 musim ke Chelsea musim panas lalu dalam transfer yang mencakup kewajiban sebesar 25 juta pound. Kewajiban tersebut akan berlaku jika Chelsea, yang berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 9 nama yang tersisa, finish di atas posisi ke-14. Dalam 28 penampilan yang telah dibuatnya untuk Chelsea di semua kompetisi, Sancho hanya berhasil mencetak 2 gol dan 6 assist. Selama beberapa minggu terakhir, ia telah tertinggal dari pemain seperti Cole Palmer, Pedro Neto, dan Noni Madueke dalam urutan pemain di bawah Enzo Maresca. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Chelsea dapat membatalkan kewajiban mereka untuk mengontrak Sancho secara permanen. Kubu Maresca akan dipaksa untuk mengeluarkan sebagian besar dari biaya 25 juta pound jika mereka membatalkan kesepakatan dengan Setan Merah. Namun, David Ornstein telah mengungkapkan jumlah sebenarnya, dan itu hanya sebagian kecil dari biaya 25 juta pound. Menurut jurnalis The Athletic, Chelsea harus membayar United 5 juta pound jika mereka tidak menyelesaikan perekrutan permanen Sancho. Saat ini, Chelsea berniat untuk mengontrak Sancho secara permanen dan berpotensi menjualnya pada musim panas untuk mendapatkan keuntungan. Borussia Dortmund dan Bayer Leverkusen diyakini tertarik pada pemain depan tersebut yang akan berusia 25 tahun pada hari Senin. Gelandang Manchester United, Christian Eriksen, tampil sensasional untuk tim nasionalnya, tetapi itu belum cukup karena mereka tersingkir dari UEFA Nations League di tangan Portugal. Eriksen, Højlund dan Patrick Dorgu semuanya starter untuk Denmark pada Minggu malam. Denmark datang ke pertandingan dengan keunggulan 1 gol yang diperoleh minggu lalu berkat kontribusi Højlund. Cristiano Ronaldo memenangkan penalti untuk Portugal pada menit ke-38, tetapi gagal mengeksekusi tendangan penalti karena Kasper Schmeichel melompat ke arah yang benar. Namun, Portugal akhirnya memimpin melalui gol bunuh diri bintang Fulham Joachim Andersen. Keunggulan itu terhapus pada menit ke-56 ketika Rasmus Christensen menyamakan kedudukan lewat sundulan. Meskipun Ronaldo mengembalikan keunggulan tim tuan rumah dengan penyelesaian dari sudut sempit, Eriksen mencetak gol pada menit ke-76 untuk membawa Denmark kembali unggul secara agregat. Patrick Dorgu memberikan assist untuk tendangan jarak dekat Eriksen. Pemain pengganti Francisco Trincao membalikan keadaan, melepaskan tembakan dari luar kotak penalti pada menit ke-86, sehingga kedudukan menjadi imbang 3-3 dan memaksa perpanjangan waktu sebelum kembali mencetak gol pada menit ke-91. Striker Paris Saint-Germain Gonçalo Ramos menambahkan gol kelima untuk memastikan kemenangan di semifinal melawan Jerman. Eriksen bermain selama 83 menit sebelum digantikan oleh Morten Frenrud. Setelah gelandang United itu pergi, Denmark kehilangan kreativitas dan daya serang mereka, yang akhirnya terpuruk. Selain golnya, Eriksen juga mencatatkan assist untuk sundulan Christensen. Eriksen menyentuh bola sebanyak 42 kali dan berhasil menemukan rekan setimnya dengan 21 dari 26 umpan yang dicobanya. Salah satu umpannya merupakan umpan kunci. Kapten United, Bruno Fernandes memuji rekan setimnya yang tampil bagus menghadapi Portugal. Sang playmaker menyumbang 1 assist di laga itu. Bek Manchester United, Patrick Dorgu, kembali tampil gemilang, bahkan saat Denmark tersingkir dari UEFA Nations League di tangan Portugal pada Minggu malam. Dorgu diturunkan sebagai starter oleh Bryan Riemer karena Joachim Maehle tidak dapat dipilih karena alasan pribadi. Denmark mengawali pertandingan dengan keunggulan agregat 1 gol yang diamankan minggu lalu berkat kontribusi Rasmus Højlund dari bangku cadangan. Namun, Portugal menang dengan agregat 5-3 setelah perpanjangan waktu.
Meskipun mencetak banyak gol, Dorgu tampil menonjol sebagai salah satu pemain terbaik Denmark di Estadio Jose Alvalade. Dorgu berada di lapangan selama 97 menit sebelum ia ditarik keluar dan digantikan oleh Conrad Harder. Selama ia berada di lapangan, Dorgu melakukan 5 sapuan dan 3 intersepsi yang mengagumkan. Ia melakukan 5 tackle. Dorgulah yang membuat Ronaldo menerima penalti di akhir babak pertama. Mantan pemain Lexi itu memenangkan 9 dari 16 duel darat yang ia ikuti dan menang dalam 2 dari 3 duel udara yang ia hadapi. Sejak bergabung dengan United pada bulan Januari, Dorgu telah menunjukkan kemampuannya untuk memenangkan pelanggaran dan hal itu terlihat saat melawan Portugal dengan melakukan 4 pelanggaran. Pemain berusia 20 tahun itu menyentuh bola sebanyak 62 kali dan berhasil menemukan rekan senegaranya dengan 25 dari 31 umpan yang ia coba. 2 umpannya merupakan umpan kunci. Dorgu melakukan 3 dribble dan berhasil menyelesaikan 2 di antaranya. Ia hampir mencetak gol dengan sundulan, tetapi ia tidak dapat mengarahkan usahanya untuk mengenai sasaran. Scott McTominay dan Skotlandia telah tersingkir dari grup A Nations League setelah kalah agregat 3-1 dari Yunani dalam playoff. Pada Kamis malam, penalti dari mantan pemain Manchester United itu membuat Tartan Army memenangkan leg pertama dan kembali ke Glasgow dengan keunggulan. Agar tetap berada di grup teratas, Skotlandia perlu mempertahankan keunggulan mereka, tetapi kesulitan teknis di Hampden Park untuk leg kedua sayangnya menentukan jalannya pertandingan bagi tuan rumah. McTominay memang memaksa kiper Yunani Konstantinos Tolakis melakukan beberapa penyelamatan di tahap awal, tetapi tim tamu yang memimpin melalui Giannis Konstantelias setelah 21 menit. Tepat sebelum turun minum, Konstantinos Karetsas menggandakan keunggulan Yunani yang membuat mereka unggul secara agregat. Tim asuhan Steve Clarke sangat membutuhkan untuk mencetak gol berikutnya. Tetapi beberapa permainan ceroboh di lini tengah hanya beberapa detik memasuki babak kedua, memungkinkan Yunani untuk memenangkan kembali penguasaan bola dan menjadikannya 3-0 dengan Christos Zolis yang mencetak gol kali ini. Skotlandia berusaha keras untuk kembali ke permainan, tetapi Yunani tetap teguh dan dengan demikian memperoleh promosi dari grup B. Akibatnya, Skotlandia terdegradasi dan rangkaian pertandingan Nations League berikutnya akan berada di divisi kedua. Sejak meninggalkan Old Trafford, McTominay telah tampil mengesankan untuk klub barunya Napoli sambil terus bersinar di panggung internasional. Manchester United terus mengincar pasar Amerika Selatan dengan salah satu pemain muda paling menarik di benua itu yang menarik perhatian klub. Jurnalis Graeme Bailey mengungkapkan bahwa Manchester United mengincar striker muda Kolombia, Necer Villarreal. Penyerang 19 tahun, bermain untuk klub Colombia Millonarios, dan baru-baru ini menarik perhatian United dengan serangkaian penampilan luar biasa di kejuaraan FIFA Amerika Selatan U20. Villarreal mencetak 8 gol dalam 9 pertandingan, juga menyumbang 4 assist untuk menyelesaikan turnamen sebagai pencetak gol terbanyak. Dia telah mencetak 10 gol dalam 15 pertandingan untuk tim U20 Kolombia. Bailey mengatakan Porto dan Liverpool juga tertarik pada striker muda itu. Kontraknya di klubnya saat ini berakhir pada Desember 2025. Sehingga kemungkinan besar klubnya akan membuangkannya selama jendela transfer musim panas. Kepindahan potensial di musim panas bisa jadi menyusul perekrutan Diego Leon oleh Manchester United baru-baru ini, yang menjadi bintang di turnamen tersebut bersama Paraguay. Pasangan bek tengah Argentina, Juan Jimenez dan Tobias Ramirez, menarik perhatian MU dan mereka menyukainya.
MU juga adalah salah satu tim yang telah mengincar prospek berusia 15 tahun dari Independiente del Valle, Johan Martinez. Dan pemain Ekuador, Kenny Arroyo, sebelum ia bergabung dengan Besiktas pada bulan Januari.